Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada mata kuliah Akuntansi Syariah, saya dan Arimbi akan mempresentasikan PSAK 103 mengenai akuntansi salam dan PSAK 104 mengenai akuntansi istisna. Pendahuluan, PSAK dirancang untuk mendukung pelaporan keuangan yang sesuai PSAK dirancang untuk mendukung pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, PSAK 103 tentang akuntansi salam dan PSAK 104 tentang akuntansi istisna mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi yang melibatkan pesanan barang secara khusus. PSAK 103 mengatur transaksi jual beli dengan pembayaran di muka atau salam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Sedangkan PSAK 104 mengatur transaksi pesanan pembuatan barang atau istisna dengan spesifikasi tertentu yang biasanya digunakan dalam pembiayaan konstruksi atau manufaktur. Melalui standar ini, akuntansi syariah memberikan panduan yang transparan dan konsisten, mendukung pengelolaan transaksi syariah dalam dunia bisnis modern. Kita loading deh. Selanjutnya, latar belakang pembahasan PSAK 103 akuntansi salam dan PSAK 104 akuntansi istisna berakar dari kebutuhan untuk menyediakan pedoman akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam transaksi ekonomi. Dalam transaksi syariah, konsep jual beli salam dan istisna sering digunakan sebagai alternatif pembiayaan yang halal, terutama di sektor perdagangan dan pembangunan. PSAK 103 dan PSAK 104 memberikan panduan yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan memahami standar ini, diharapkan pelaku usaha dan akuntan dapat mengelola transaksi syariah dengan lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan etika Islam. Selanjutnya masuk materi PSAK 103 akuntansi salam. Salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar di muka harga suatu barang dengan kriteria dan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati di awal akad. Tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penjual seperti produsen atau petani. Oh, satu jari. Kok ini? Oh gitu. Selanjutnya, karakteristik akuntansi salam. Yang pertama, harga barang dibayar penuh di muka. Yang kedua, barang yang diberi harus spesifik, baik jenis, kualitas, dan kuantitas. Waktu dan tempat penyerahan barang disepakati bersama. Yang terakhir, tidak diperbolehkan membeli barang yang belum ada di pasaran tanpa spesifikasi yang jelas. Selanjutnya, pengakuan akuntansi. Yang pertama, pada awal akad, pembeli mengakui pembayaran sebagai aset salam yang diterima. Penjual mencatat kewajiban utang salam. Yang kedua, selama periode akad. Jika ada pengeluaran terkait produksi barang salam dicatat sebagai biaya produksi. Yang ketiga, pada saat penyerahan barang diserahkan kepada pembeli diakui sebagai penurunan kewajiban utang salam. Yang keempat, pendapatan salam. Jika pembeli menjual barang salam
pendapatan diakui berdasarkan harga jualnya. Ini touchscreen-nya gimana sih? Kurang sensitif tuh ini. Selanjutnya, praktik akad salam di ekonomi syariah. Pada nomor 1, pada tanggal 1 Januari, petani melakukan kontrak salam dengan bank untuk menjual beras jumlah 1 ton berkualitas premium yang akan dikirim pada tanggal yang akan mendatang, yaitu 30 Juni, termasuk juga menentukan lokasi pengiriman. Keterangan nomor 2, bank membayar 60 juta secara tunai pada saat kontrak, yaitu di muka sebelum menerima beras. Keterangan nomor 3, bank membuat janji dengan nasabah di mana nasabah berjanji bahwa akan membeli beras dari bank seharga 70 juta pada 30 Juli. Untuk mengamankan kontrak, bank mengambil 20 juta sebagai uang muka dari nasabah. Kemudian, keterangan nomor 4, petani memasok sayuran yang ditentukan ke bank pada 30 Juni. Keterangan nomor 5, bank memberitahu pelanggan untuk menerima pengiriman dengan pembayaran sisa sebesar 70 juta dari harga jual. Jurnal akuntansi pada saat pembayaran di muka oleh Bank Syariah. Bank Syariah mencatat kelihatan nggak ya? Pada saat pembayaran di muka oleh Bank Syariah mencatat aset sebesar 60 juta dan kas berkurang sebesar 60 juta. Ini tadi yang ini. Enggak tak jadiin satu. Sedangkan Pak Budi bertambah sebesar 60 juta dan utang salam bertambah sebesar 60 juta. Pada saat penyerahan barang, Bank Syariah mencatat persediaan beras bertambah sebesar 60 juta dan aset salam bertambah sebesar 60 juta. Sedangkan Pak Budi, utang salam bertambah sebesar 60 juta dan pendapatan penjualan bertambah sebesar 60 juta. Jika Bank Syariah menjual beras kepada pelanggan, harga jualnya 7 juta per ton, jadi totalnya 70 juta. Kemudian Bank Syariah mencatat kas akan bertambah sebesar 70 juta dan pendapatan penjualan akan bertambah sebesar 70 juta. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan 70 juta dan beban pokok penjualan 60 juta, yaitu 10 juta. Selanjutnya PSAK 104 akuntansi istisna. Istisna adalah akad jual beli yang berkaitan dengan pemesanan pembuatan barang tertentu sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.
Untuk karakteristiknya, yang pertama, barang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Kemudian, pembayaran barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan hutang. Yang ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang disepakati bersama. Yang terakhir, pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jika barang tidak sesuai dengan pesanan. Ini ilustrasinya. Jadi yang pertama, pemesan itu memesan barang kepada penjual. Nah, di sini terjadi akad istisna antara kedua belah pihak. Kemudian penjual membuat pesanan tersebut. Setelah barang itu jadi, akan diserahkan kepada pemesan. Pengakuan pendapatan yang pertama dengan metode presentasi penyelesaian. Maksudnya adalah pendapatan akan diakui berdasarkan presentasi progres pekerjaan yang sudah diselesaikan pada saat akhir periode. Contohnya, PT Konstruksi Maju menerima kontrak untuk membangun gedung dengan nilai total kontrak sebesar 1 miliar rupiah. Proyek ini diperkirakan akan selesai dalam 4 bulan. Dan pada akhir bulan pertama, progres pekerjaan mencapai 30%. Pembeli telah melakukan pembayaran sebesar 300 juta rupiah. Untuk jurnal yang ditulis penjual, yang pertama ada pengakuan pendapatan, yaitu 30% dari 1 miliar rupiah, jumlahnya 300 juta rupiah. Jurnal yang ditulis yaitu piutang istisna sebesar 300 juta dan pendapatan istisna sebesar 300 juta. Untuk yang kedua, mencatat pembayaran dari pembeli yaitu kas sebesar 300 juta rupiah dan piutang istisna sebesar 300 juta rupiah. Untuk jurnal pembeli, yang pertama ada pengakuan aset istisna dalam penyelesaian. Jurnalnya aset istisna dalam penyelesaian sebesar 300 juta rupiah dan utang istisna sebesar 300 juta rupiah. Kemudian mencatat pembayaran kepada penjual. Jurnalnya utang istisna sebesar 300 juta rupiah dan kas sebesar 300 juta rupiah. Kedua, ada pengakuan pendapatan dengan metode akad penyelesaian, di mana pendapatan diakui ketika semua pekerjaan selesai dan barang siap untuk diserahkan kepada pembeli. Contohnya, perusahaan pembuatan meja menerima pesanan dari pelanggan untuk membuat 50 unit meja dengan total nilai kontrak sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian pembayaran akan dilakukan secara penuh setelah penyerahan barang pada tanggal 30 Januari 2025. Untuk penjual itu ada jurnal saat penyerahan barang di mana pada tanggal 30 Januari 2025 ketika semua meja telah selesai dan diserahkan kepada pembeli, perusahaan akan mengakui pendapatan. Jurnalnya kas sebesar 1 miliar rupiah dan pendapatan istisna sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian mencatat biaya produksi itu dimisalkan karena biaya produksi itu harus dicatat terpisah. Misalkan untuk biaya produksi membuat 50 unit meja itu sebesar 800 juta rupiah, maka perusahaan juga harus mencatat biaya tersebut dengan jurnal beban produksi sebesar 800 juta rupiah dan persediaan barang baku sebesar 800 juta rupiah. Untuk jurnal pembeli, saat menerima barang, aset istisna sebesar 1 miliar rupiah dan utang istisna sebesar 1 miliar rupiah. Saat melunasi utang, yaitu utang istisna sebesar 1 miliar rupiah dan kas sebesar 1 miliar rupiah. Untuk pengakuan aset dan kewajiban, yang pertama ada piutang istisna. Penjual mengakui piutang istisna untuk jumlah uang yang belum diterima dari pembeli karena belum ada penyerahan barang yang lengkap. Contohnya, misalkan Bu Iza memesan 10 unit gamis dengan total harga 1 miliar rupiah, ia akan membayar uang muka sebesar 400 juta rupiah saat akad dan sisanya sebesar 600 juta rupiah akan dibayar setelah barang diserahkan. Jurnal saat akad istisna terjadi untuk penjual. Yang pertama kas 400 juta rupiah, kemudian piutang istisna
600 juta rupiah dan termin istisna atau perjanjian di awal sebesar 1 miliar rupiah. Untuk pembeli jurnalnya piutang istisna sebesar 1 miliar rupiah, kas 400 juta rupiah dan utang istisna sebesar 600 rupiah. Saat penyerahan barang, jurnal yang ditulis oleh penjual yaitu termin istisna sebesar 1 miliar rupiah dan pendapatan istisna sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk membeli jurnalnya yaitu utang istisna sebesar 600 rupiah dan kas sebesar 600 rupiah. Kemudian istisna paralel yaitu serangkaian dua kontrak istisna terpisah, di mana kontrak istisna pertama adalah antara customer dan penjual atau bank, di mana penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan aset yang ditentukan kepada pembeli. Kontrak istisna kedua yaitu antara penjual bank dan produsen atau kontraktor aset. Karakteristiknya yaitu melibatkan pihak ketiga yang mana di sini yang dimaksud adalah bank, kemudian spesifikasi dan kriteria yang jelas, harga yang tidak berubah, dan tanggung jawab penjual, kemudian akad terpisah dan sistem pembayarannya fleksibel. Ini contoh ilustrasinya. Yang pertama, customer akan memesan pesanannya melalui bank, kemudian bank akan mencari produsen untuk membuat barang tersebut. Di sini juga terjadi akad istisna, kemudian bank akan membayar jumlah uangnya itu sesuai dengan kesepakatan yang udah disepakati sama customer tadi. Terus kemudian penjual akan menyerahkan uangnya kepada bank. Setelah itu bank akan meminta produsen untuk mengantarkan barangnya kepada customer. Contohnya, Bank Syariah X memberikan pembiayaan kepada nasabah Bapak Ali untuk memesan 100 unit meja dari produsen PT Mebel Sejahtera dengan total nilai kontrak 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan sebagai berikut. Uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayarkan di awal oleh Bapak Ali. Sisanya pembayaran sebesar 700 juta rupiah akan dibayarkan setelah barang diserahkan. Untuk Bank Syariah akan mencatat jurnal yang pertama saat akad istisna dengan nasabah, jurnalnya kas 300 juta rupiah, kemudian piutang 700 juta rupiah dan termin istisna sebesar 1 miliar rupiah. Saat akad istisna dengan produsen, jurnal yang dicatat piutang istisna sebesar 1 miliar rupiah dan kas sebesar 1 miliar rupiah. Saat penyerahan barang oleh produsen, jurnal yang akan dicatat termin istisna sebesar 1 miliar rupiah dan pendapatan istisna sebesar 1 miliar rupiah. Untuk jurnal pembeli, saat akad istisna, yaitu aset istisna sebesar 1 miliar rupiah, kas 300 juta rupiah, dan utang istisna sebesar 700 juta rupiah. Kemudian saat menerima barang, jurnalnya utang istisna 700 juta rupiah, dan kas sebesar 700 juta rupiah. Ini untuk perbedaan salam dan istisna. Yang pertama, sistem pembayaran, di mana salam itu pembayaran dilakukan di muka sebelum barang itu diterima. Sedangkan istisna pembayaran itu dilakukan bisa di awal, di akhir, maupun di tengah. Kebalik ya. Maksudnya lebih fleksibel daripada salam. Nah, yang kedua jenis barangnya. Untuk salam sendiri, barangnya sudah jelas spesifikasinya dan bersifat komoditas alami. Maksudnya tuh kalau akad salam tuh biasanya barang-barangnya udah tersedia di pasaran. Terus kalau yang istisna, barangnya itu harus diproduksi atau dibuat sesuai dengan spesifikasi tertentu. Yang ketiga, penggunaan dalam sektor ekonomi. Kalau salam itu biasanya digunakan oleh sektor-sektor pertanian dan perdagangan barang-barang industri, sedangkan istisna itu biasa digunakan untuk proyek-proyek konstruksi dan manufaktur. Yang keempat, karakteristik kontrak untuk salam itu mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara pihak, sedangkan istisna itu dapat dibatalkan sebelum penjual memulai mengerjakan proyek.
Kesimpulannya, yaitu kedua metode akuntansi ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi transaksi sesuai dengan prinsip syariah, tetapi mereka melayani kebutuhan yang berbeda berdasarkan sifat barang dan struktur pembayaran, di mana akad salam ini lebih sederhana dan langsung, sementara akad istisna ini menawarkan fleksibilitas dalam hal pembuatan dan pembayaran barang yang lebih kompleks.